Maret tahun 1944. Langit senja di atas laut Banda memerah seperti bara. Di kejauhan, pulau kecil tanpa nama itu tampak seolah tak berarti. Hanya sepotong karang hijau di tengah samudra luas. Tapi malam ini, pulau itu menyimpan rahasia yang bahkan tentara Jepang pun tak pernah bayangkan. Di pantainya yang sunyi, 4 pria muncul dari perahu karet hitam tanpa suara. Mereka mengenakan pakaian lusuh, wajah dilumuri lumpur dan jelaga. Di antara mereka, seorang pria tinggi berambut pirang menekan jari ke bibir, memberi isyarat diam. Kapten Ian McAllister, perwira intelijen Angkatan Laut Australia, bagian dari Allied Intelligence Bureau, baru saja tiba di jantung wilayah pendudukan Jepang. Di belakangnya, 2 prajurit pribumi dari Ambon dan seorang operator radio Belanda, membawa peti logam berisi peralatan pemancar. Misi mereka berisiko tinggi, mendirikan pos pengamatan rahasia untuk melaporkan pergerakan kapal Jepang yang melintasi jalur antara Ambon, Halmahera, dan Sulawesi. Informasi itu akan dikirim ke markas besar sekutu di Darwin, Australia, digunakan untuk merencanakan serangan udara dan laut di Pasifik Selatan. Di atas pasir mereka segera bekerja, tanpa lampu, hanya diterangi cahaya bintang. Mereka menggali lubang kecil untuk menyembunyikan antena dan radio buatan tangan. Suara jangkrik menutupi bunyi gesekan logam dan napas tegang mereka. McAllister melirik jam tangannya. Jam 22:43. Sinyal pertama harus dikirim sebelum tengah malam, atau patroli laut Jepang bisa menemukan mereka. Di utara, kapal perusak Jepang Hatsuharu sedang berpatroli di perairan seram. Radar mereka menangkap sinyal samar, gangguan radio yang datang dari arah pulau terpencil. Komandan kapal Letnan Mizuno menyipitkan mata ke layar. Gangguan dari pantulan cuaca, mungkin, katanya, mencoba menenangkan awak. Tapi dalam hatinya, ada rasa curiga yang tak bisa ia abaikan. Sementara itu di pantai, suara desiran angin membawa aroma garam dan kelapa kering. Operator radio, Willem van Dijk, menyalakan pemancar kecil berfrekuensi tinggi. Ia mengetik cepat dengan kode Morse. Report 0 non-Japanese, convoy 7 ships heading northwest, transmitting from position. Namun sebelum pesan selesai dikirim, lampu kecil di radio padam. Baterai melemah. Willem menggertakkan gigi. Frustrasi. McAllister berlutut di sampingnya. Suara rendah, namun tegas. Kita lanjutkan besok malam. Sekarang kita sembunyi. Ia tahu terlalu lama di pantai bisa berarti bunuh diri. Dengan cepat mereka berpindah ke dalam hutan kecil di tengah pulau. Tempat pohon kelapa dan semak belukar menutupi pandangan udara. Dari situ, mereka bisa melihat langit timur yang mulai diselimuti awan gelap. Di bawahnya, laut yang tenang seolah menyembunyikan ribuan mata musuh. Beberapa jam kemudian, dari geladak kapal Hatsuharu, Letnan Mizuno memandang melalui teropongnya. Tidak ada tanda kehidupan. Lapornya kepada atasannya. Hanya pulau kosong. Tapi ia tidak tahu. Di balik pepohonan, di tengah pulau itu, 4 pria sedang menyiapkan stasiun mata-mata paling berbahaya di seluruh Hindia Belanda. Dan malam itu, di antara suara ombak dan gemerisik daun, sinyal rahasia pertama dari tanah Indonesia dikirim ke Darwin. Pesan yang tampak kecil itu. Laporan tentang 7 kapal Jepang yang melintas di Laut Maluku akan memicu rangkaian operasi rahasia yang mengubah jalannya perang di Pasifik. 2 minggu berlalu sejak pesan pertama itu dikirim. Di pangkalan sekutu di Darwin, operator komunikasi menatap layar telegraf dengan tegang. Sinyal lemah tapi konsisten terus datang dari lokasi yang sama. Sebuah koordinat di selatan Laut Banda. Mereka menamakan sumber sinyal itu Station Sparrow, bagian dari operasi rahasia yang baru dibentuk, Operasi Whispering Tide. Tujuan operasi itu sederhana, tapi gila. Menyusupkan agen-agen intelijen ke pulau-pulau terpencil di bawah hidung Jepang, agar mereka dapat mengirim laporan rutin tentang konvoi, pangkalan udara, dan rute suplai. Tapi dalam praktiknya, setiap laporan berarti taruhan hidup. Jepang telah menempatkan radar, pos penjaga, dan kapal patroli di hampir setiap pulau besar. Satu kesalahan, satu gelombang radio yang terlalu panjang, dan lokasi mereka akan terdeteksi. Di pulau kecil tempat Kapten McAllister dan timnya bersembunyi, hidup berubah menjadi rutinitas yang tenang namun mencekam. Pagi hari mereka bersembunyi di gubuk bambu buatan lokal, berkamuflase dengan daun pisang dan ranting. Siang hari, mereka mengamati langit dengan teropong, mencatat arah pesawat Jepang yang terbang dari Ambon ke Morotai. Malam hari, Willem van Dijk menyalakan pemancar, menekan tombol telegraf dengan hati-hati,
menyampaikan laporan yang kini jadi nafas vital bagi sekutu. Namun setiap transmisi membawa risiko. Pada awal April, sinyal dari stasiun Sparrow mulai terganggu. Kadang ada suara statis aneh, kadang pesan terputus. Di Darwin, operator curiga, mungkin badai tropis, atau mungkin sesuatu yang lebih berbahaya, pelacakan Jepang. Kecurigaan itu terbukti benar. Di Ambon, unit intelijen Angkatan Laut Jepang, Tokumu Butai, telah menangkap sinyal rahasia yang berasal dari arah selatan. Letnan Misuno, yang dulu sempat meremehkan gangguan radio itu, kini dipanggil ke markas untuk memimpin misi pencarian. Musuh kita ada di sekitar pulau-pulau kecil itu, katanya dengan nada yakin. Mereka mematematik kita, dan mereka harus dibungkam. Sementara itu, di sisi lain pulau, Kapten McAllister menerima kabar mengejutkan lewat transmisi pendek dari Darwin. Perhatian, Theo Kumubutai, mengintai sinyal Anda. Hentikan transmisi sampai konfirmasi aman. Ia membaca pesan itu berulang kali. Berhenti, berarti kehilangan kontak dan informasi vital. Tapi terus menyiarkan berarti kematian. Di saat itulah seorang pemuda pribumi bernama Rahim, anggota tim pengintai lokal, menawarkan solusi berani. Kita bisa pindahkan antena ke seberang pulau, Kapten, gunakan jalur gua karang. Jepang tak akan menduga sinyal berasal dari sisi lain. McAllister menatapnya lama, lalu mengangguk. Kita lakukan malam ini dengan membawa antena lipat dan pemancar kecil. Mereka menembus hutan dan menuruni tebing batu menuju gua laut yang tersembunyi. Di dalamnya, udara lembab dan gelap. Tapi dari celah kecil di langit-langit, sinar bulan masuk, menyoroti wajah mereka yang penuh lumpur dan tekad. Di situ, stasiun Sparrow hidup kembali. Tersembunyi, nyaris tak terdeteksi. Namun keberhasilan itu hanya sementara. Di atas laut, kapal patroli Jepang, Hatsuharu dan 2 pesawat pengintai ICE-13 bukaan, diafragma mulai menyisir wilayah dengan pola melingkar. Mereka menyalakan alat deteksi frekuensi, mencari sumber sinyal asing yang belakangan muncul secara misterius. Dan pada suatu malam yang lembab di bulan Mei, suara jangkrik di hutan tiba-tiba berhenti. Dari kejauhan, terdengar dengungan mesin kapal yang semakin dekat. McAllister mendengar itu lebih dulu. Ia tahu, mereka telah ditemukan. Malam itu, 17 Mei tahun 1944, langit di atas laut, banda gelap, tanpa bulan. Tapi di kejauhan kilatan, lampu sorot kapal Jepang menembus gelap, seperti mata raksasa yang mencari mangsa. Suara ombak bertemu dengan bunyi mesin diesel yang menggetarkan udara, tanda bahwa Hatsuharu dan kapal patroli lainnya kini hanya berjarak beberapa mil dari pantai. Kapten McAllister berjongkok di dekat gua. Matanya tajam menatap laut. Matikan semua peralatan. Sekarang, perintahnya dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Willem segera mencabut kabel dari pemancar radio. Rahim menutupi antena dengan terpal dan pasir basah. Detak jantung mereka berpacu lebih cepat daripada suara ombak. Lalu, dari arah barat, cahaya merah menembus cakrawala. Flare. Jepang menandai titik koordinat. Dia tahu kita di sini, bisik Willem. Tak lama kemudian, suara dayung terdengar dari arah pantai. Perahu-perahu kecil Jepang sedang merapat. Sekitar 12 tentara dengan senapan Arisaka Type 99 turun ke darat, menyisir hutan dengan anjing pelacak. Aroma garam bercampur dengan bau minyak mesin terbakar. Suasana berubah menjadi teror senyap. McAllister dan timnya berlari menembus hutan dengan beban peralatan di punggung. Mereka tak bisa menyalakan senter, hanya mengandalkan sinar redup dari bintang yang tertutup awan. Rahim yang paling depan memberi isyarat berhenti. Di hadapan mereka ada jurang kecil. Di bawahnya aliran sungai mengalir ke laut. Lompat, kata McAllister singkat. Satu persatu mereka melompat ke air, menahan teriakan agar tak terdengar. Arus deras menyeret mereka ke bawah pepohonan bakau. Mereka berpegangan pada akar, menahan napas. Dari atas, suara bahasa Jepang terdengar samar. Kita temukan jejak kaki. Mereka tidak jauh. Dalam air gelap, Rahim menggigil. Ia menatap McAllister yang mengisyaratkan diam, lalu menunjuk ke arah sungai yang mengalir keluar ke laut. Mereka mengikuti arus perlahan. Tubuh nyaris menyatu dengan kegelapan. Sementara itu, anjing pelacak di tepi sungai menggonggong liar, mencium jejak tapi kehilangan arah karena bau lumpur dan garam. Setelah hampir 2 jam menahan napas dan rasa dingin, mereka akhirnya sampai di muara. Laut terbentang di depan, tenang dan kosong. Tapi di kejauhan, siluet Hatsuharu masih tampak. Dengan lampu sorot menelusuri permukaan air,
seperti mata dewa perang yang tak pernah tidur. Sekarang, atau tidak sama sekali, ucap McAllister. Mereka mendorong perahu karet kecil yang disembunyikan di bawah tumpukan daun kelapa. Tanpa suara, mereka mendayung ke arah barat, menuju perairan yang lebih dalam. Setiap percikan air terasa seperti bom waktu. Beberapa menit kemudian, salah satu lampu sorot menyorot ke arah mereka. Willem membeku. "Kapten," suaranya gemetar. Cahaya itu melewati perahu mereka, hanya beberapa meter di atas permukaan, lalu bergeser perlahan ke arah lain. Mereka lolos untuk sementara. Di balik gelombang, McAllister menatap langit. "Kita tak bisa kembali ke pulau itu," katanya lirih. "Tapi misi belum selesai. Kita akan cari tempat lain. Pulau baru." Rahim mengangguk. Wajahnya tegas. "Masih banyak pulau di sini, Kapten. Jepang tak bisa awasi semuanya." Dan begitu, dengan satu perahu dan semangat yang belum padam, mereka mulai bergerak menuju arah barat laut, menuju gugusan pulau kecil di sekitar Halmahera. Mereka tak tahu bahwa di sanalah perburuan sesungguhnya baru akan dimulai. Di sisi lain, Letnan Mizuno berdiri di dek Hatsuharu, menatap laut kosong. "Mereka masih di sini," gumamnya pelan. "Dan selama aku belum menangkap mereka, perang ini belum selesai." Juni tahun 1944. Di tepian barat Halmahera, gelombang lembut memecah pantai berpasir putih. Di balik keindahan yang menipu itu, McAllister dan 3 orang yang tersisa dari tim Station Sparrow bersembunyi di pondok nelayan tua yang ditinggalkan. Mereka sudah berhari-hari tanpa makanan layak. Dan setiap malam, bayangan kapal Jepang terlihat di cakrawala. "Kita hanya punya sisa 2 baterai dan 1 pemancar cadangan," kata Willem sambil menatap peralatan di tangannya yang mulai berkarat karena lembab. "Kalau ini rusak, komunikasi dengan Darwin terputus." McAllister menatap laut. "Kita tak perlu lama. Cukup 1 laporan penting lagi. Setelah itu, kita keluar dari neraka ini." Mereka tahu waktu hampir habis, tapi justru pada masa paling berbahaya itulah kesempatan emas datang. Suatu pagi, Rahim melihat dari kejauhan konvoi besar Jepang. 7 kapal kargo dengan pengawalan 2 kapal perang kecil melintas menuju utara. Arah mereka jelas, Morotai, tempat Jepang tengah memperkuat pertahanan. McAllister segera mencatat koordinat dan waktu. Ia tahu laporan ini bisa mengubah rencana perang di Pasifik. Malamnya, di bawah langit penuh bintang, Willem menyalakan pemancar terakhir mereka. Sinyal pertama lemah, tapi cukup untuk menembus udara lembab di atas laut. "Report 40, Isiete Japanes, konvoi Morotieta, today's request strike coordination." Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Lalu lampu kecil di radio berkedip. "Message received. Well done. Hold position. Evac team en route." Mereka saling berpandangan lega. Setelah berbulan-bulan hidup seperti hantu, akhirnya tanda kehidupan dari Darwin datang kembali. Namun kegembiraan itu hanya bertahan sesaat. Rahim yang berjaga di luar tiba-tiba berlari masuk dengan wajah panik. "Kapten, kapal Jepang." Mereka berlabuh di sisi barat pulau. McAllister membeku. "Berapa jauh?" "Kurang dari 2 kilometer." Suara mesin berat semakin jelas. Cahaya lampu sorot mulai menembus pepohonan. Jepang tiba lebih cepat dari dugaan. Malam itu, Letnan Mizuno sendiri memimpin pasukan penyisiran. Ia membawa foto hasil pengintaian udara, gambar samar yang menunjukkan sinyal radio dari arah Halmahera. Dan kini, keyakinannya terbayar. Di dalam pondok, McAllister cepat berpikir. "Willem, hancurkan semua dokumen. Rahim, bantu aku kubur radio." Mereka membakar peta, menyebarkan abu ke pasir. Hanya tersisa 1 logam tipis, berisi frekuensi darurat. McAllister selipkan ke dalam sepatu bootnya. Tak lama, suara langkah kaki dan gonggongan anjing mendekat. Tentara Jepang mulai mengepung area. Peluru pertama menembus dinding bambu, diikuti teriakan perintah dalam bahasa Jepang. "Kepung mereka!" Pertempuran singkat pecah di tengah gelap. Willem menembakkan pistol suaranya ke langit. Bukan untuk bertahan, tapi sebagai sinyal terakhir kepada pesawat sekutu yang mungkin terbang di atas laut Halmahera. Cahaya merah itu melesat, melengkung, lalu padam. Dalam kekacauan itu, Rahim terkena peluru di bahu, tapi tetap berlari bersama McAllister ke arah hutan. Willem tertinggal di belakang, menahan pasukan musuh selama beberapa detik berharga sebelum akhirnya terdiam. McAllister menarik Rahim, menyeretnya melewati akar-akar besar menuju tebing curam yang menghadap laut. Di bawah sana ombak memecah karang. "Loncat,"
teriaknya tanpa ragu. Mereka, tergun, air asin menyambut dengan keras. Tapi ketika muncul ke permukaan, mereka melihat pemandangan yang tak pernah mereka duga. Di kejauhan, lampu hijau samar dari perahu sekutu yang datang menjemput. Di atas gelombang, mereka berenang sekuat tenaga sementara peluru menembus air di sekitar mereka. Salah satu peluru hampir mengenai kepala McAllister. Tapi pada akhirnya, tangan kasar dari awak Australia menarik mereka ke atas perahu. Mereka selamat, tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Dari geladak, McAllister menatap ke arah pulau yang kini terbakar dalam api. "Willem, semoga pengorbananmu tidak sia-sia," katanya lirih. Di langit utara, awan berwarna merah mulai muncul, tanda fajar, dan juga pertanda akan datangnya badai besar di Pasifik. Serangan sekutu ke Morotai yang kini punya keuntungan berkat laporan mereka. 2 bulan kemudian, September 1944, laut di sekitar Morotai dipenuhi kapal sekutu. Langit bergetar oleh suara pesawat pengebom B-25 Mitchell dan panjang Minas 38 Lightning yang melintas rendah, menghancurkan garis pertahanan Jepang. Dari atas kapal induk USS Nassau, para perwira Angkatan Laut Amerika menatap peta besar yang terpajang di ruang operasi. Di sudut peta itu, ada catatan tulisan tangan kecil. Samba Station Sparrow, data convoy, jalur pasokan, titik pendaratan. Kapten Ian McAllister berdiri di antara mereka. Tubuhnya masih dibalut perban. Ia dipulangkan ke Darwin beberapa minggu lalu, tapi menolak istirahat. Kini ia berdiri di atas dek kapal, menatap ke arah pulau Morotai yang perlahan dikuasai pasukan sekutu. Semua kerja kerasnya, semua pengorbanan di Laut Banda, Maluku dan Halmahera kini berbuah hasil. Operasi Morotai menjadi kemenangan besar, membuka jalan bagi serangan ke Filipina, dan akhirnya mendorong Jepang mundur dari timur Indonesia. Namun, di balik kemenangan itu, tak ada yang tahu kisah di baliknya. Nama Willem van Dijk tidak pernah tercatat dalam laporan resmi. Rahim hanya disebut asisten lokal yang gugur dalam tugas, dan stasiun rahasia mereka, Station Sparrow, seolah tak pernah ada. Suatu sore, McAllister duduk sendirian di dermaga Darwin, menatap ke laut yang kini tampak tenang. Ia menulis di buku catatannya, "Kami hanyalah bayangan di antara ribuan pulau. Tak ada bendera, tak ada kemuliaan. Tapi dari sini, dari hutan dan pasir, kami mengirim bisikan yang mengguncang kekaisaran. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma garam dan kenangan pahit dari perairan Indonesia." Ia tahu, masih banyak agen sekutu lain yang tersebar. Di Sangihe, di Ternate, bahkan di pantai Sulawesi. Mereka semua beroperasi dalam gelap, mengirimkan informasi yang menentukan hidup dan mati ribuan prajurit. Di sisi lain, Letnan Mizuno kini berada di Ambon. Berdiri di depan meja laporan, ia menatap peta yang penuh dengan tanda silang merah. Lokasi-lokasi yang gagal diamankan. Ia tahu, perang sedang berbalik arah. "Bagaimana bisa mereka menyusup sejauh ini?" tanya komandannya. Mizuno diam lama sebelum menjawab pelan. "Karena kita terlalu yakin kita tak terkalahkan." Beberapa minggu kemudian, saat pesawat sekutu mulai membombardir Ambon, Mizuno berdiri di dek markasnya yang terbakar. Dalam cahaya api yang memantul di matanya, ia sadar, kekalahan Jepang di perairan Indonesia bukan hanya karena kekuatan senjata, tapi karena perang informasi yang dayam-dayam telah dimenangkan musuh sejak lama. Sementara itu, di ruang komunikasi sekutu di Darwin, seorang operator muda menatap layar radio. Ia menerima pesan yang datang dari arah barat daya Halmahera. Sinyal lemah, tapi jelas. "Station Sparrow. Operation complete. Closing transmission." Ia menatap ke atas. Terdiam sesaat, lalu mencatat kode itu di buku log harian. Tidak ada nama, tidak ada lokasi pasti. Hanya catatan singkat, tapi dengan makna besar, tanda berakhirnya salah satu operasi mata-mata paling berani di seluruh Hindia Belanda. Beberapa dekade kemudian, ketika perang telah lama usai, arsip lama dari AIB Allied Intelligence Bureau akhirnya dibuka. Di sana, tersimpan laporan tentang operasi rahasia di perairan Indonesia yang selama ini disembunyikan. Nama Station Sparrow muncul kembali, bersama catatan singkat tentang 4 pria yang menentang segala kemungkinan demi satu hal, kebenaran. Dan di bawah laporan itu, tertulis satu kalimat sederhana dari Kapten Ian McAllister. Di pulau-pulau yang dianggap sunyi, ada mata yang melihat segalanya.